adalah ibu-ibu bisa mengerjakan dari jam 8 pagi seperti biasa, dari jam 8 pagi sampai jam 00, ya, atau di 23.59, ya. Tapi waktu pengerjanya seperti yang saya bilang tadi, di 100 sampai 120 menit. Ya, ibu-ibu sekitar segitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti sudah login di apa namanya website CBT-nya dan sudah klik mengerjakan, ibu-ibu harus mempunyai waktu. Jadi ibu-ibu sebelum mengklik mengerjakan, pastikan ibu-ibu sudah santai. Tidak ada nanti dipanggil pasien ataupun lainnya, atau ada pekerjaan lain, itu tidak ada. Jadi waktu tetap berjalan di 100 sampai 120 menit gitu ya. Jadi pastikan ibu-ibu saat mengklik untuk mengerjakan itu ibu-ibu sudah santai ya. Jadi itu dulu petunjuknya dari saya. Oke. Kalau gitu sekarang saya praktikkan ya Bu ya untuk CBT-nya. Suara saya masih terdengar jelas Bu? Masih, Bu. Jelas, Jelas. Bu. Nanti kalau suara saya nggak jelas kabarin ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, websitenya nanti akan saya share di grup ya Bu ya. Websitenya ini adalah cbt.poltektiarabunda.ac.id ya. Ibu-ibu semua nanti bisa login. Nah, untuk username dan juga passwordnya adalah NIM dan Bu, NIM. maaf, Bu. Username-nya NIM, passwordnya adalah NIM. Ibu, mohon maaf, gambarnya hitam, Ibu. Layarnya belum ada, Bu. Belum lihat? Yang lainnya masih hitam? Masih hitam, Bu. Masih, Oke, Bu. hitam, Bu. Ibu. Masih hitam, Ibu. Ini jangan-jangan sinyal saya nggak stabil. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, untuk username dan passwordnya adalah NIM. Ya, misal saya buka satu akun ya Bu ya, dari mahasiswa profesi. Dan oke, satu second. Nah, jadi udah dimasukin username dan passwordnya, nanti akan muncul segini, tampilannya seperti ini. Ya, pastikan namanya benar nama ibu-ibu. Ya, namanya benar nama ibu-ibu dan prodinya ataupun angkatannya benar. Kalau ini tadi saya login pakai profesi angkatan 5. Ya. Nah, nanti jika jadwal ibu sudah keluar, misalnya UAS atau ujian tulis ataupun tryout, itu nanti judulnya di sini akan berbeda juga. Nah, kalau ini kan kita mau tes aja ya. Nah, ini saya tadi buka pakai akun yang angkatan 5 profesi. Nah, yang ini yang saya seperti bilang, kalau jadwalnya sudah keluar di setiap harinya ya, Bu ya. Jadi jadwal itu nanti muncul tes ini adalah setiap harinya. Enggak satu hari keluar semua tesnya, enggak. Jadi tes itu akan keluar setiap harinya berbeda-beda sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan. Ya. Hari ini kami ngetes di satu ini, yaitu tes CBT. Di sini ditulis ada keterangan waktu mulai tesnya dari tanggal 20 bulan 1 2025 jam 00.00. Waktu selesainya kami setting di 2 hari. Ya, karena memang kami harus menginput soal itu H-1 sampai H+1-nya dari ujiannya. Gitu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, nanti gimana kalau ibu-ibu udah punya waktu untuk mengerjakan, silahkan klik kerjakan yang ini. Ya, klik kerjakan yang ini. Seperti yang saya bilang tadi, ibu-ibu itu ada batas waktu pengerjaannya. Pastikan ibu-ibu klik mengerjakan atau kerjakan ini, ibu-ibu sudah santai. Bisa punya waktu luang di 100 sampai 120 menit. Ya, seperti itu ya ibu-ibu ya.
Oke, mau di jam berapa aja pokoknya di tanggal tersebut. Pokoknya settingannya saya buka di jam 8.00 sampai 23.59. Itu settingannya yang bisa diakses. Nah, kita klik kerjakan di sini. Nanti akan muncul token di sini. Token ini adalah kode yang nanti akan saya juga share di setiap harinya. Ya, kenapa ada token? Karena memang kami meminimalisir kebocoran dari soal. Tokennya setiap harinya nanti akan berbeda-beda ya. Untuk hari ini tokennya ini. Jika Ibu sudah masukkan tokennya, nanti klik kerjakan. Nah, di sini akan muncul soalnya. Soal pertama ini. Nanti Ibu-Ibu bisa baca soalnya. Dan di sini sudah ada pilihan gandanya. Dan di sini ada klik ragu-ragu jika memang Ibu belum merasa yakin. Misalnya jawaban soal 1 ini asfisia Ibu mau jawabnya. Tapi, oke, sinyalnya jelek. Tapi Ibu-Ibu masih ragu. Bisa diklik ragu-ragu ini. Nanti akan muncul di sini tanda kuning di nomor soalnya. Ya, jadi dirasanya nanti ibu-ibu sudah mengerjakan 50 soal, tapi ibu-ibu mau balik ke soal yang masih ragu-ragu, itu bisa masih diubah selama memang masih ada waktu pengerjaannya. Ya, ibu-ibu ya. Oke, kalau udah semuanya diisi, langsung ibu-ibu bisa ke hentikan tes. Di sini hentikan tes, kalau semuanya sudah diisi sama ibu-ibu, hentikan. Nah, di sini ada sisa waktu ya ibu ya. Biar ibu nanti, udah berapa lama sih saya ngisi waktu, di sini ada keterangan sisa waktunya. Ya, nanti kalau udah semuanya 50 tes, ibu-ibu isi, klik hentikan tes ini. Nanti di sini akan muncul keterangan, apakah Anda yakin mengakhiri mata uji ini? Maka ibu-ibu centang klik ini, lalu, nah di sini ada keterangannya, berapa soal yang sudah ibu jawab dan belum jawab. Jadi ibu-ibu tahu soal mana yang belum terjawab, nanti ibu bisa isi lagi kalau memang waktunya masih ada. Jika udah selesai, ibu-ibu klik hentikan tes. Maka di sini jawaban ibu-ibu semua sudah terekam dan nilainya sudah muncul di sini. Sama seperti kalau kita pakai Google Form ya, Google Form juga nilainya sudah terlihat. Di sini juga sama, ibu-ibu nanti langsung tahu nilai tesnya. Gitu. Kalau sudah selesai, ibu menjawabnya, maka sudah selesai. Gitu. Jadi tidak bisa ibu mengisi 2 kali. Gitu ya ibu ya. Oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Izin tanya, Bu. Oke, satu-satu. Silakan Bu Wuri. Baik, terima kasih, Bu Indi. Tadi pada waktu pengisian, misalnya kita udah, kemudian hentikan. Lalu yang kalau mau balik lagi tadi kliknya yang mana ya, Bu? Belum. Oke. Kalau mau balik lagi itu bisa ibu klik langsung nomor soalnya. Oh, Ya. siap. Untuk menandainya tadi, kalau ibu-ibu masih ragu dengan jawabannya, tadi jangan lupa diklik ragu-ragunya. Nah, nanti kalau misalnya ibu-ibu udah klik ragu-ragu, nggak balik lagi ke nomor itu, langsung klik hentikan tes, apakah jawabannya tetap tersimpan? Tetap tersimpan. Ya, jadi ragu-ragu itu hanya sebuah tanda jika memang ibu-ibu mau balik ke soal tersebut lagi, gitu. Ya, jadi jawaban yang udah ibu centang itu tetap terekam. Gitu. Oke, jelas ya Bu Wuri? Oke, ada Jelas, Bu. pertanyaan Terima lagi? kasih. Iya, Bu. Ada pertanyaan Iya, lagi? Bu, nanya, Bu. Ya, Ya, silakan Bu Silvi. Ibu, kalau misalkan itu kita udah ke soal selanjutnya, kan bukan yang centang ragu-ragu nih. Hmm, Nah, terus kita masih bisa diperbaiki lagi gak sih, Bu, soal yang udah kita kerjakan itu? bisa. Ibu Kan tinggal bisa aja balik nih lagi. kemungkinan udah dengan PD-nya nih. Oh, bisa ya, Bu. Bisa. Balik lagi aja. Balik lagi ke Terus tadi kan nomor Ibu itu. bilang waktunya 100. Di 100 sampai 120 Baik. menit. Tadi Ya. kan Ibu bilang 120 menit. Nah, itu tadi settingnya 60 menit ya? Ya, itu tadi untuk contoh aja. Oh, baik. Untuk Siap, waktunya Ibu. sebenarnya Makasih. saya mau settingnya di 100 menit karena memang saya mempertimbangkan gimana ibu-ibu punya waktunya.
gitu. Awalnya memang dari akademik hanya memberi waktu di 60 menit karena memang kami biasanya di reguler di 60 menit untuk pengerjaan setiap soal itu. Cuman saya sudah bilang ke akademik bahwa saya tidak bisa memastikan dengan ibu-ibu ini waktunya gitu ya karena siapa tahu lagi pelayanan kah atau mungkin lagi apa gitu. Jadi saya minta setting waktunya di 100 menit pengerjaannya. Itu untuk yang D4 ya dan juga di ujian tulis profesi. Tapi di tryout UKOM untuk angkatan 5, profesi angkatan 5, itu kami men-setting 180 menit sesuai dengan jumlah soalnya. Karena memang itu sebagai bentuk latihan untuk mahasiswa agar bisa memanage waktu untuk mengisi soal-soal UKOM nantinya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Nanya, Oke. Bu. Ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Mau nanya, Bu. Oke, silakan siapa, Bu? Ibu Berbi dari profesi angkatan Oke. ke-6, Bu. Oke, silakan Ini, Bu Bu. Berbi. Rencana kita kan mau apa? UKOP-nya kan baru sekedar latihan aja kan, Bu, rencananya kan. Nah, kalau untuk UKOM-nya sendiri nanti langsung itu, kita kan posisi nggak di Depok kan, Bu. Kami kan di luar kota. Nah, itu melalui CBT ini atau kayak yang waktu baru-baru awal kemarin saya mengambil keputusan untuk kuliah di PTB kan akan dicarikan UKOM di daerah asal. Nah, jadi pertanyaan saya, UKOM-nya tetap di daerah asal atau sudah bisa menggunakan CBT ini, Bu? Oke, untuk Oke, UKOM makasih, Bu. itu, oke, terima kasih Bu Berbi. Untuk UKOM itu semua sistemnya CBT, tapi dibalikan lagi ke daerah asal masing-masing, ya. Tapi memang seperti yang sudah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, tidak semua wilayah membuka untuk tes UKOM. Jadi kenapa biasanya kami sebelumnya sudah kemarin di profesi angkatan 5, saya ngelis mahasiswa daerahnya yang maksudnya di daerahnya sendiri itu di mana. Tapi kami tidak bisa menjanjikan bahwa di daerah tersebut akan membuka tryout ataupun UKOM. Karena memang tidak semua wilayah. Biasanya di satu daerah itu biasanya di ibu kotanya aja, di kotanya aja kayak gitu. Di wilayah-wilayah yang misalnya kabupaten itu sepertinya jarang membuka. Kecuali memang di sana ada universitas atau kampus besar kesehatan biasanya nanti akan membuka gitu. Sistemnya memang CBT Bu Berbi, tapi kami kembalikan ke wilayahnya masing-masing. Kalau misalnya yang di Lampung mau tesnya di Depok bisa. Kan numpang, Itu nanti biasanya oh, kami berarti akan numpang ngelis. sama kampus yang lain dulu. Iya, betul. Atau misalnya, Bu, kami maunya di kampus ini, itu tidak bisa kami memilih. Kami bisa hanya memilih wilayahnya saja. Ya, seperti di Depok. Di Depok biasanya Hmm, kalau nggak di UI gitu kan, di Kemenkes biasanya kayak gitu. Nah, ini kemarin ada juga yang di UI, ada yang di Kemenkes itu sesuai dengan kuotanya. Yang membaginya bukan kami, tapi dari panitia UKOM nasional. Jadi hmm. ibu-ibu nggak bisa request mau di kampus mana itu nggak bisa. Kami hanya bisa kan tempatnya aja. Ya, kalau Depok ya nanti kebagiannya di UI atau misalnya di Pancasila ataupun misalnya di Kemenkes itu kami nggak belum tahu kayak gitu. Jadi kami hanya biasanya ngelis wilayah ibu-ibu aja di mana tinggalnya ataupun dekatnya. Karena beberapa juga yang tahun lalu ada misalnya di Lampung, di Lampungnya cuma pilihannya Lampungnya di kota Lampungnya doang, yang di Lampung di wilayah timur, di wilayah lainnya itu tetap aja jauh gitu. Jadi mau nggak mau memang pasti ada yang seperti itu, Bu. Ada cukup jelas, Bu Berti? Pernah nggak kejadian karena kita bukan anak kampus. Cukup, Bu. Punten, Bu, Halo, Bu. suaranya Ya, pertanyaan putus-putus ke tambahan, saya. Bu. Oh ya, Mungkin nggak karena kita nggak kuliah di... Halo ya, Bu. Ya, mungkin nggak, Bu. Itu nggak makom. Bisa jadi nggak, Bu? di saya suaranya putus-putus, Bu Berbi. Atau mungkin bisa chat aja, Bu Berbi, nggak apa-apa. Bisa chat aja. Klik di kolom chat ini. Oke, sambil menunggu Bu Berbi atau ada yang bertanya lagi?
Izin Bu dengan Tera Ibu. Oke, Bu Tera silakan. Ya, saya dari profesi kebidanan Bu, angkatan 6. Ini untuk share yang tadi kan saya sempat lompat Bu, masukin apa CBT-nya Bu. Untuk alamatnya nanti akan di-share ulang Ya, atau bagaimana Bu terkait nanti password dan ya. ya. Untuk alamat websitenya nanti akan saya share ulang, begitupun dengan username dan passwordnya. Tapi username dan password seperti Ibu sudah tahu, itu adalah dari NIM Ibu masing-masing. Username-nya NIM, passwordnya NIM. Ya. Baik Bu. Kalau misalnya nanti nih takutnya terjadi lagi seperti tahun lalu ada yang terjadian, ada yang mengerjakan punya temannya iseng gitu, tolong laporkan ke saya ya. Jika dirasanya ibu belum mengerjakan sama sekali dan ibu sudah keluar skornya, tolong laporkan ke saya ya. Ataupun misalnya, Bu, saya ini baru mengerjakan masih ada sisa waktu 30 menit, tapi tiba-tiba tesnya tertutup sendiri. Itu bisa lapor ke saya juga. Nanti saya cek di sistem benar nggak waktunya tidak sesuai. Ya, kalau dari sistem Ibu terekamnya sudah memang waktunya habis, itu tidak bisa saya buka ulang lagi. Kecuali memang Ibu memang masih punya sisa waktu, misalnya tadi 30 menit, itu bisa saya buka kembali tambahan waktu 30 menit. Gitu. Atau saya ulang lagi tesnya itu bisa. Ya, jadi kami bisa melihat rekam jejak ibu-ibu saat login dan juga logoutnya. Gitu. Ya, sama halnya tadi kalau misalnya ada yang curang mengerjakan punya temannya itu nanti juga akan terlihat. Ada rekam jejaknya. Kapan orang ini login, kapan orang ini logout dan siapa maksudnya dari IP HP-nya mungkin ataupun dari komputernya itu akan terlihat. Gitu. Ya, jadi jangan sekali-kali ibu-ibu iseng sama temannya membuka punya akun temannya. Hanya ingin melihat contoh soalnya seperti apa. Jangan seperti itu ya, ibu ya. Karena kemarin terjadi di tahun kemarin. Ya. Kayak ini pertanyaan dari Bu Berbi. Mungkin nggak Bu, kampus 7. Di kampus tujuan daerah kami, kampus tersebut menolak kami karena nggak Bu, nggak mungkin. Nggak mungkin ya Bu ya. Itu semua sudah diatur oleh panitia UKOM nasional. Ya, selama Ibu terdaftar mengikuti UKOM, mereka semua panitianya secara nasional tahu data Ibu di sana. Ya, mungkin ibu-ibu kalau misalnya tidak diizinkan masuk adalah karena misalnya ibu-ibu tidak berpakaian yang seharusnya. Karena biasanya kalau UKOM tuh harus rapi, jadi ya terlihat rapi, bawa persyaratannya, bawa Bu, maaf kartu Bu, suaranya nggak ujiannya. kedengeran Bu. Suara saya nggak jelas. Jelas kok Bu. Oh, oke. Baik. Jelas, Bu. Takutnya malah kejadiannya ibu-ibu tidak bisa masuk ke ruang ujian adalah karena ibu-ibu tidak membawa persyaratan UKOM-nya, yaitu kartu ujiannya atau KTP tanda pengenal, paspor atau apapun itu biasanya itu yang bisa buat ibu-ibu tidak bisa masuk ke ruang ujian. Ya, kalau ibu-ibu terdaftar dan saya sudah nge-share ya kartu ujian ibu-ibu nanti saat UKOM itu pasti ibu terdaftar. Ya, kecuali memang saat saya share tidak ada nama ibu di situ berarti ibu tidak terdaftar gitu ya. Tapi biasanya dari Politeknik Tia Bunda kami selalu cek sampai 100 kali untuk UKOM itu, Bu. Cek lagi, cek lagi, cek lagi. Karena memang itu kami takutnya ada yang terlewat, ada yang terlewat, dan terlewat. Karena kan itu fatal sekali. Ya, kalau ibu-ibu tidak bisa UKOM, ibu harus menunggu lagi beberapa bulan kemudian. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bu Variato. Untuk angkatan 6 tuh di bulan apa kira-kira? Oke, untuk angkatan 6 ini biasanya melihat dari tahun lalu yang angkatan 4 itu di bulan Agustus atau September untuk di gelombang keduanya. Ya, nanti biasanya buka lagi di bulan Oktober. Ya, kenapa jauh sekali? Memang biasanya UKOM tuh dibukanya 3 gelombang doang dalam 1 tahun, Bu. Di bulan Maret atau April atau Agustus sama di Oktober itu aja. Oke, untuk lagi ada pertanyaan, Bu Alfia Insani, profesi bidan angka 6, Bu, kalau misalkan sudah UKOM beneran, terus misalkan hasilnya tidak lulus, itu bisa diulang lagi di tempat kampus yang sesuai. Bisa, Bu. Bisa, sesuai dengan domisilinya, daftar lagi UKOM. Ya, itu bisa. Sampai ibu-ibu bisa kompeten. Ya, tetap di wilayah ibu masing-masing.
Oke, kalau waktu sudah habis, soal belum selesai dikerjakan, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya sesuai dengan banyak soal ibu-ibu kerjakan. Jadi kalau ibu-ibu sudah mengisi 30 soal dari 50 dan benar semua, misalnya ya udah nilai ibu berarti 60 gitu. Jadi setiap yang ibu isi di nomor tersebut itu jawabannya sudah terekam gitu ya. Nilainya tetap akan keluar. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi Ibu bilang nggak lulus itu bisa diulang UKOM lagi, itu apakah ada biaya tambahan untuk UKOM tersebut atau tidak, Bu? Iya, Bu. Kalau UKOM itu kan kami hanya menarik di satu periode aja, satu gelombang aja. Kalau kami narik 3 periode kan rugi ibu-ibu kalau yang lulusnya satu kali ya. Harus doa bersama biar lulus bareng ya, Bu. Amin. Satu Semoga kelompok. semuanya, semua angkatan 5 dan 6 lulus semuanya ya, kompeten semuanya. Amin. Oke, lanjut ya, Bu ya. Nah, ini untuk yang tryout, Bu, maaf izin bertanya. Untuk tryout UKOM dan UKOM-nya kira-kira, untuk angkatan 6 ini belum, kalau untuk tryout UKOM kami belum tahu ya, Bu ya, karena memang tryout UKOM itu yang itunya ada panitianya lagi. Tapi kalau UKOM tadi sudah saya jawab ya, kalau yang untuk angkatan 6 itu antara Agustus September sama nanti di gelombang ketiganya di bulan Oktober ya. Pasti kalau gelombang ketiga tuh di ujung-ujung antara Oktober November lah gitu, antara 2 bulan itu. Oke, nilai IPK D4 ngaruh nggak Bu untuk nilai UKOM? Untuk nilai yang ngaruh ke UKOM adalah nilai profesinya, Bu. Ada yang kami masukkan nilai profesi. Nilai D4-nya juga akan juga berpengaruh karena biasanya, tapi yang dikalkulasikannya adalah nilai profesinya. Ya, jadi ini ibu-ibu nih ya, minta tolong untuk tugas-tugasnya LP-nya dikumpulkan biar kami juga bisa memberikan nilai-nilai yang maksimal untuk ibu-ibu. Karena memang penilaiannya paling besar itu adalah dari kampus. Ya, dari UKOM itu ya itu yang menolong tuh sebenarnya besarnya adalah dari nilai kampus. Ya. Oke, baik, tanya lagi. Ibu izin bertanya, Bu. Oh, oke, baik sebentar Bu. Ini ada satu pertanyaan dari temannya dulu dari Zoom ya, dari apa chat. UKOM dilakukan online atau offline? Untuk UKOM itu offline ya Bu, tidak ada online. Ya, UKOM semuanya offline, sistemnya CBT di wilayah ibu-ibu sendiri jika memang ibu tidak bisa satu wilayah dengan kampus dari Poltek gitu ya. Oke, silahkan Bu Anita tadi mau bertanya. Jika yang D4 ahli jenjang nih, Bu, ikut UKOM, nanti kalau misalkan lanjut ke profesi, itu bakal UKOM lagi, Bu. Oh, kalau untuk UKOM hanya untuk profesi saja, Bu. D4 tidak ada UKOM. Jadi kalau untuk D4, penggunaan CBT ini untuk UTS dan UAS. Baik, terima kasih, Bu. Ya, untuk tadi pembahasan UKOM ini tadi kami membahas untuk prodi profesi ya, takutnya bingung yang D4. Jadi yang UKOM ini tadi yang saya bahas ini dari tadi adalah untuk yang profesi bidan, karena ini kan gabung nih. Jadi biar sekalian tuh sosialisasinya langsung gitu D4 sama profesi, karena memang yang belum terpapar CBT itu baru D4 sama profesi aja gitu kan. Kalau yang reguler semuanya sudah terpapar gitu. Jadi biar sekalian jalan aja gitu ya. Jadi untuk CBT yang dari kampus ini akan digunakan D4 itu untuk UTS dan UAS. Jadi ibu-ibu nih yang semester 2 dan semester 1 UAS mendatang yang sudah keluar jadwalnya itu sudah menggunakan CBT. Ya, sistemnya udah menggunakan CBT. Begitupun dengan profesi angkatan 5 dan 6. Ujian tulisnya jadwal yang sudah keluar nanti ataupun yang nanti akan keluar itu sudah menggunakan sistem CBT. Tapi kalau untuk ujian tulis, itu soalnya masih sama, yaitu 50 soal. Kecuali untuk angkatan 5, profesi angkatan 5, itu mereka nanti di minggu ini sudah mulai tryout UKOM internal. Ya, tryout UKOM internal ini nanti menggunakan sistem CBT juga dengan jumlah soal 180 soal, dengan waktu pengerjaan 180 menit di satu hari. Jadi kalau sudah login di jam 3 sore, maka akan habis di 180 menit kemudian. Ya, oke. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke, ada dari Bu Wanda. Ketika kita mengerjakan CBT, terkendala pada koneksi internet saat mengerjakan, apakah bisa mengisi ulang atau jawaban langsung tersubmit otomatis? Nah, ini sebenarnya kendalanya salah satunya CBT adalah kami selalu melihat dari sinyalnya. Ya, Bu, ini muter-muter aja, Bu, ini muter-muter aja. Silahkan ibu-ibu mengirimkan screen record ke saya kalau memang ibu-ibu tidak bisa mengakses. Kalau screenshot doang kan nggak
terlihatnya kayak screenshot 1 detik juga biasanya nanti akan berubah lagi. Jadi saya minta ada bukti screen recordnya, biar nanti bisa saya restart. Ya, kalau memang itu sudah menghabiskan waktu ibu banyak sekali, misalnya terbuang 10 menit, itu kan sangat sayang ya, 10 menit untuk bisa mengerjakan lebih dari 10 soal gitu. Jadi silakan di screen record ya paling lama 30 detikan lah ya gitu, 30 detikan silakan di screen record kalau itu memang masih muter-muter aja, tidak bisa diakses. Ya, kirimkan screen recordnya ke saya. Itu nanti bisa saya restart lagi punya ibu untuk ibu nanti akses di waktu yang memang ibu sudah kosong lagi dan jaringan sinyalnya sudah bisa diakses lagi. Gitu ya. Ada yang nanya, Bu, ini saya angkatan berapa ya, Bu? Ibu-ibu coba dilihat di grup kelasnya. Itu ada kelasnya profesi angkatan 6, D4 angkatan 6. Itu ada, Bu, ya. Di judul grupnya itu ada. Coba dilihat chat terakhir saya di grup ya. Bu izin, itu profesi angkatan 6 ada yang belum masuk grup loh, Bu. Katanya. Siapa, Bu? Minta tolong japri ke saya aja, Bu. Biar nanti saya masukkan. Baik. Ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Bu, nick-nya di mana? Ya, untuk NIM nanti akan saya share ulang lagi aja ya, biar takut misalnya ibu-ibu lupa dengan NIM-nya masing-masing. Nanti saya share untuk username dan passwordnya ya. Bu, lebih baik menggunakan laptop atau bisa menggunakan handphone? Bisa menggunakan handphone, Bu. Ya, sistem CBT ini bisa diakses menggunakan handphone. Tapi saya lebih memilih atau misalnya merekomendasikan ibu-ibu untuk menggunakan laptop saja. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk soal UKOM mata kuliahnya apa aja? Untuk UKOM nggak ada mata kuliah, Bu. Untuk UKOM adalah setiap stase yang biasanya kalau profesi ini yang kami lakukan ke ibu-ibu semua dari pranikah, biasanya dari remaja itu soal itu semua akan keluar. Ya, asuhan dari remaja sampai dia lansia itu biasanya keluar soalnya. Ya, Bu, nggak ada mata kuliahnya, Bu. Oke, ada lagi. Bu, saya ingin tanya, kalau ada teman yang mau masuk profesi bidan, ikut ke angkatan, sudah nggak bisa, Bu. Angkatan 6 sudah ditutup. Sekarang kami ngebukanya untuk kelas genap. Ya, kelas genap atau angkatan 7 ini nanti mulai perkuliahannya di bulan Maret. Ya, tapi kalau misalnya teman ibu, sudah, maksudnya punya pengalaman bekerja setelah D4-nya 2 tahun atau 1 tahun, itu bisa mengajukan untuk sistem RPL. Ya, Bu, ya. Nah, itu biasanya kalau sistem RPL itu nanti bisa bareng sama angkatan 6 ini wisudanya di bulan November. Oke, ada lagi pertanyaan? UAS profesi kapan, Bu, yang angkatan 6? Nah, saya kan kemarin menjadwalkan bahwa stase 6 ini selesai di bulan Januari ya, Bu ya. Tapi ternyata ada satu dan lain hal karena di kampus sedang kami proses akreditasi kembali untuk prodi STKA atau keperawatan, maka nanti selesainya di bulan Februari. Jadi ujian tulisnya di bulan Februari. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang tertinggal tadi. Nanti jika ada yang tertinggal, ini sudah saya record. Ibu-ibu bisa nanti cek ulang lagi di video recordnya. Nanti akan saya kirim untuk link Google Drive-nya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Cukup ya, karena sepertinya ini semuanya hadir nih. Ada 145 mahasiswa yang hadir, kayaknya semuanya hadir. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas. Jika memang nanti saat pelaksanaannya ibu-ibu punya kendala atau apa, bisa langsung hubungi saya atau japri saya ataupun misalnya di grup boleh silahkan. Nanti saya kalau lagi kayak gini nih biasanya saya mantengin grup terus gitu kan, atau saya pantengin di WhatsApp saya terus karena memang pasti ada aja kendalanya entah dari sinyal, entah memang apa gitu pasti ada aja. Jadi silakan japri saya. Saya buka biasanya kalau lagi UAS ini di 24 jam WhatsApp saya on gitu. Karena saya takutnya ibu-ibu baru mengerjakan jam 10 malam gitu ya. Kalau mau nggak mau jam 10 malam kan kalau ada kendala mesti saya perbaiki gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih untuk perhatian.